Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofyan Juni SPD, salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Tenggara yang saat ini akan melakukan percakapan pra-observasi kelas bersama dengan salah satu rekan kami di SMP Negeri Setelah Alas. Dan bersama kami saat ini sudah ada Ibu Khairani Nur Fitrah. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Hai, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya, begini Bu, ini kan kita akan melakukan supervisi di mana Ibu nanti akan mengajar di kelas. Tapi sebelumnya kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu mengenai apa yang mau Ibu lakukan nanti. Boleh, Pak. Jadi langsung saja Ibu nih ya. Boleh. Kira-kira nanti apa tujuan Ibu dalam pembelajaran di kelas nanti, Bu? Baik, terima kasih Pak sebelumnya karena sudah ingin mensupervisi saya. Nah, kan ini sebagai bahan evaluasi saya ke depannya kan. Oke, jadi hari ini karena saya bidang studi TIK, jadi saya ingin memperkenalkan bagian-bagian dari komputer gitu ya. Jadi saya berharap anak-anak bisa menjelaskan bagian-bagian dari komputer, fungsi-fungsinya, kemudian apa yang pembagian dari komputer kayak hardware, software, kemudian brainware seperti itu, Pak. Baik, berarti nanti mereka akan mengenal minimal ya hardware tadi lah Bu ya, dengan fungsi-fungsinya itu ya. Apa pendekatan strategi yang ingin Ibu sampaikan nanti dalam strategi pendekatan pembelajaran? Jadi di kelas nanti rencananya saya akan menjelaskan menggunakan PowerPoint gitu ya Pak. Jadi selain anak-anak melihat secara visual, juga saya putarkan video supaya anak-anak paham, oh ternyata komputer itu bentuknya seperti ini nih gitu. Kemudian anak-anak jadi paham bagaimana sebagian dari anak-anak memang Pak kan itu tidak pernah melihat komputer tuh di sekolah kita. Jadi memang selain kita tampilkan gambar beserta tulisan fungsinya, juga videonya nanti saya tampilkan. Itu rencana saya. Berarti bukan hanya ceramah saja Bu ya, nanti menggunakan alat salah satunya PowerPoint Bu ya. Iya. Baik Bu, kemudian pengembangannya nanti seperti apa Bu? Pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini. Siswa dapat apa gitu? Jadi saya berharap siswa itu bisa mampu menjelaskan tentang bagaimana menggunakan komputer, kemudian pembagian-pembagiannya, kemudian mengetahui dan memahami permasalahan terkait dengan komputer gitu. Jadi di kelas itu nanti selain nanti saya jelaskan dengan materi tulisan dan video tadi Pak kan, itu saya juga buat FGD Pak, forum discussion gitu ya. Ada kerja kelompoknya. Ada kerja kelompoknya gitu. Jadi anak-anak lebih memahami, lebih tahulah tentang materi hari itu gitu. Baik. Kemudian yang berhubungan dengan yang masih hangat ini, bukan ada yang pembelajaran diferensiasi, apa Ibu bisa terapkan nanti atau bagaimana? Bisa Pak, jadi kan yang seperti saya jelaskan tadi, saya menggunakan diferensiasi konten. Jadi nanti kontennya itu tidak hanya tulisan saja, namun ada juga video. Video kan bagi anak-anak yang visual kan itu sangat bermanfaat ya Pak. Jadi kalau anak-anak yang dia cuman melihat aja bisa dengan tulisan. Yang kinestetik. Kalau kinestetik itu kalau di situ nggak ada sih Pak. Dalam hal ini ya? Dalam hal ini cara belajar kan ada yang audio, kemudian ada yang kinestetik, satu lagi ada yang visual ya Pak ya. Jadi dua macam aja Pak. Jadi audio, visual dalam pembelajaran Ibu ya. Dalam pembelajaran ya. Ada juga nanti asesmennya Ibu terakhir Ibu ya. Ada latihannya seperti itu ya. Iya, ada terakhir. Saya jadi bagikan Bu, LKPD di kelompok itu. Ya? Gitu. Jadi Bu, itu saja barangkali yang ingin saya tanyakan pra observasi ini nanti kita lebih bisa lagi kita di pengamatan langsung di kelas. Boleh, kapan ini Pak, Bu, rencana Ibu pelaksanaannya? Rencana saya lakukan di hari Senin Pak. Hari Senin ya. Jam keberapa ini Bu? Jam pertama. Jam pertama ya.
Baik Bu, sampai jumpa nanti di hari Senin di jam pertama bersama Ibu nanti di kelas berapa Bu? Iya, di kelas 81. 81 ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya berharap nanti kita bisa lebih intens lagi, dan saya berharap juga penampilan Ibu nanti bisa sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan di RPP, Bu. Terima kasih, Bu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada teman-teman kita yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa kira-kira? Ahmad terus? Itu cuman apa kabar Ahmad? Ada yang tahu? Sakit. Oke. Hari ini, ada apa Bang Alga? Oke, sakit ya. Nah, kira-kira dari abang atau kakak siapa yang mau memimpin doa ke depan? Siapa? Coba. Abang Reldi, silakan Bang, pimpin doa ke depan. Gak apa-apa, silakan. Nah, kemarin bergantian, kemarin sudah kakak-kakaknya, sekarang abang-abangnya. Silakan. Atau siapa yang mau bersedia? Bang Reldi malu dia nih. Yang perempuan siapa yang bersedia? Siapa? Intan bersedia? Gak apa-apa. Silakan, siapa yang mau bersedia maju ke depan? Abang Gugun. Ya, silakan Bang Gugun. Terima kasih. Nah, silakan Bang. Ada berdoa. Tadahkan tangan, tundukkan pandangan, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih Abang Gugun. Nah, Abang Gugun hari ini bersedia maju ke depan, sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bang Gugun hari ini bertanggung jawab ke depan untuk memimpin kakak dan abang semuanya. Oke? Baiklah, selanjutnya Ibu mau absen nih sama kalian ya. Nah, seperti biasa, kalau sama Ibu, kalau ngabsen anak-anak harus berbahasa Inggris. Oke, mulai ya. Kak Al-Aina belajar tentang sistem komputer. Setelah kemarin kita sudah mengenal sebenarnya sistem komputer, hari ini lebih mengenal lagi ya. Oke, good. Kira-kira kakak dan abang tahu nggak apa itu fungsi komputer?
Siapa yang sudah pernah menggunakan komputer? Udah? Siapa yang pernah menggunakan komputer? Coba tunjuk tangan. Nah, siapa yang pernah menggunakan laptop? Siapa yang menggunakan HP? Semua lah ya. Nah, jadi penggunaan komputer, laptop, HP itu sebenarnya sama, cuman beda bagiannya. Komputer dan laptop itu sama, cuman komputer itu banyak dia ya. Ada layarnya lagi besar, ada CPU-nya lagi besar, ada mouse-nya, tau kan mouse? Kemudian ada tempat ngetiknya lagi yang besar, ya kan? Yang sudah pernah lihat komputer pasti tahu, ya. Tapi kalau laptop seperti yang kalian lihat di depan ini, ada layar sama apa namanya nih, keyboardnya aja, lebih mudah dibawa. Kalau komputer ada nggak yang bawa komputer? Nggak ada kan, besar kali kan? Oke, di lab kita sebenarnya ada komputer. Nanti setelah ini kita belajar bisa juga kita masuk ke lab ya. Oke, silahkan lihat ke layar. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem komputer. Nah, ini dia ya. Jadi kalau komputer ini adalah alat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menampilkan informasi ya. Please open your book, silakan buka bukunya. Nah, jadi nanti sebagian mencatat apa yang Ibu tampilkan ke depan, oke? Nah, sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Nah, seperti yang Ibu bilang pekan lalu, komputer itu terbagi menjadi tiga apa aja? Perangkat lunak, ya, software perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, perangkat pengguna atau brainware. Nah, coba lihat lagi ke depan. Di situ ada perangkat keras. Nah, ini dia ya perangkat keras nih. Nah, kalau di lab tuh kayak gini nih bentuknya, ya, bentuk fisik dari komputer. Kemudian ada perangkat lunak yang ada di dalam komputer, ya kan? Kalau kalian siapa pernah main Facebook di sini? Semua ya? Nah, siapa yang pernah main WA di sini? Nah, itu namanya perangkat lunak. Kemudian perangkat pengguna, itu orang yang menggunakan komputer, ya kan? Orang yang menggunakan WA tadi. Kalau di HP kan itu dia. Oke. Nah, server itu pusatnya. Pusat yang mengendalikan banyak komputer PC. Siapa yang bilang PC tadi? Personal komputer. Dah. Berarti udah paham Abang tentang ini ya? Oke, lanjut. Nah, ini dia cara kerja sistem komputer. Nah, gue pakailah ini. Oke, jadi mana dia nih? Nah, jadi ada namanya perangkat input atau input processing, input di device. Kemudian ada proses, ya, processing device. Nah, kemudian ada output, oke. Kemudian ada penyimpanan. Nah, kalau input berarti dia memasukkan data, ya. Kalau memasukkan data apa perangkatnya? Ada keyboard, ya. Apalagi mouse. Siapa lagi yang bilang tadi tuh? Mantap kali dapat 100 nanti. Habis itu apa? Oke, good. Proses itu ada di CPU ya. Jadi
data yang masuk melalui keyboard ke dalam monitor ya, itu diproses di CPU. Kemudian output siapa aja yang ada di dalam tuh? Ada monitor, terus ada speaker, terus apa lagi? Kalau monitor dia kan tampil layarnya tuh, ya kan? Kalian masuk nih, kalian ngetik tek kan. Kemudian tampil di komputer kalian di monitornya. Nah, itu perangkat output. Kalau untuk ngeprint apa namanya? Printer ya. Jadi udah kalian ngetik ya kan? Kemudian di print ya. Terus kalau misalnya kalian nih mau cari musik, itu keluar suara pakai speaker ya. Kemudian kalau mau menyimpan data itu di penyimpanan ya. Ada namanya tadi hard drive ya. Banyak tuh. Hard drive. Kemudian ada yang tadi RAM sementara ya. RAM, ada ROM, banyak tuh. ROM dan sebagainya. DSB, ada flash disk. Kalau yang di luar namanya flash disk. Oke, ini dia ya. Jadi fungsi dari sistem komputer itu yang pertama adalah mengolah data, kemudian ada alat untuk berkomunikasi, kemudian ada menyimpan data. Nah, kalau pengolah data berarti kalian ngetik kan? Nah, ngetik ke dalam tuh. Kalau misalnya berkomunikasi kayak mana? Kayak mana? Ada yang tahu? Komputernya dihubungkan ke internet. Jadi kalau ibu punya kawan di Amerika, nggak perlu kirim surat lagi manual. Jadi hari ini yang menggunakan teknologi komputer itu merupakan orang terkaya di dunia ya. Itu dia. Jadi kalau kalian bercita-cita, cita-citalah jadi programmer ya. Salah satunya adalah printer, lalu ada monitor, kemudian ada ini ada alat output apa nih? Printer. Kemudian ini monitor. Ini apa tadi nih? Speaker ya. Oke, lanjut. perangkat yang berfungsi sebagai alat proses pemilikan disk. Oke, ini dia flash disk nih ya, yang ibu bilang tadi. Mana dia ya? Oke, mana dia? Oke, oh ibu. Kemudian ada juga menggunakan perangkat. Dia juga bisa digunakan untuk perangkat. Ini dia hard disk, flash disk. Oke, disk sebenarnya ada juga kaset. Zaman dulu ada CD kan? Itu dia. Nah, ini dia bagian-bagian dari komputer. Ada sistem operasi dan aplikasi. Sebenarnya ada tambahannya satu lagi, bahasa pemrograman. Oke. Oke, good. Jadi selanjutnya nih ada namanya brainware. Brainware itu orang yang menggunakan komputer ya, ada operator, ada programmer, ada computer engineering yang untuk memperbaiki teknisi komputer namanya ya. Kemudian ada sistem analisis. Oke. Nah ya. Good. Jadi setelah kita belajar konsep, ibu mau bagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi udah ada nih kakak-kakaknya 2 kelompok, abang-abangnya 2 kelompok. Nah, sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Kalau ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Coba ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 4. Oke, udah fokus. Oke, good. Jadi hari ini ibu mau bagikan LKPD ke kalian nih, masing-masing kelompok.
Nah, silahkan tentukan, ini LKPD-nya ya. Nah, silahkan tentukan siapa nama kelompoknya, kemudian ketua kelompoknya sama anggota kelompoknya. Nah, oke, dah. Silakan tentukan nama kelompoknya. Nama kelompoknya boleh apapun, ya. Yang penting apa? Yang penting sopan. Boleh nama gaul pun, ya kan? Gaul tuh keren, ya kan? Kalau zaman sekarang kan kayak gitu kan, yang keren-keren boleh. Kalau ini termasuk memproses tentang itu. Kalau printer apa? Output kah? Nah, gitu dia. Kan ada itu Ibu jelaskan. Seluruhnya ya. Oke, udah? Buat nama kelompoknya. Ketuanya siapa? Gunawan. Anggotanya semuanya ya, Bang? Hah? Nama kelompoknya terserah apapun. Boleh nama yang sopan lah, Bang. Boleh Genzi, boleh yang gaul-gaul ya kan? Nah, udah. Siapa ketuanya? Nah, itu apa tuh? Geng kalian? Nah, nanti kan nih Bang, cara ngerjainnya sini. Nah, nanti tinggal di centang aja ya. Ya, misalnya ini termasuk apa? Input, centang. Ini termasuk apa? Pemproses, centang. Ini apa? Printer, centang. Nah, Bang Alga, silakan kerjakan. Selesai? Udah selesai? Nah, kira-kira siapa kelompok yang mau maju pertama? Hah? Kelompok FF. Mau maju ke depan, silakan. Silakan Bang, maju ke depan. Nah, silakan maju semuanya. Pakaikan dulu speakernya. Oke. Silakan sampaikan. Ini apa nih? Gambar nomor pertama. Nah, silakan perhatikan temannya. Perangkat proses. Nah, ya silakan. Kami dari kelompok ini. Cepat silakan. Kami dari kelompok ini. Nah, ketua kelompoknya siapa? Wajirin. Nah, kemudian Harga berikut. Wajirin Gon dan Ready dan Harga. Oke. Nah, jelaskan gambar pertama. Gambar pertama, gitu aja, Bang. Speaker. Merupakan perangkat apa? Perangkat. Tunjukkan makawannya. Merupakan perangkat proses. Yang kedua merupakan perangkat storage. Yang ketiga apa tuh Bang? Merupakan perangkat input. Kemudian merupakan perangkat input. Yang kelima merupakan perangkat storage. Oke, terima kasih kelompok FF. Nah, silakan maju Kak. Siapa yang mau maju? Nah, kalian belum maju. Bang. Nah, tunggu dulu Kak. Tapo satu. Oke. Silakan perhatikan kawannya. Kami dari kelompok Nama kedua ya. anggota Mudira Intan Lopa Aura Yunita. Sistem operasi. Yang pertama sistem
operasi. Kedua, kartu penyimpanan. Ketiga, printer. Keempat, speaker. Kelima, hard Drive. Oke, terima kasih kelompok Kak Intan. Nah, silakan duduk lagi. Dah. Oke, cukup penampilan dari kelompoknya. Dah. Oke, good. Udah. Baik, karena tadi semuanya sudah tampil berkelompok. Nah ya. Berarti anak-anak ibu udah paham tentang perangkat komputer. Ada input, ada pemrosesan, sama output. Dan ada juga penyimpanan atau yang di sini namanya storage ya. Storage atau penyimpanan. Oke. Dah. Karena sudah paham ya, nanti pekan depan kita juga belajar tentang bagian dari perangkat lunak. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya sudah memahami apa yang menjadi pelajaran hari ini. Baiklah anak-anak ibu, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup pembelajaran dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofian Juni SPD, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Tenggara. Dan saat ini saya bersama dengan rekan saya, Ibu Khairani Nur Fitrah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Kemudian di samping saya juga sudah berhadir mengajar praktik Pak Abdul Malik. Assalamualaikum, Pak. Saat ini kami akan melakukan pembicaraan pasca observasi. Bagaimana nih Bu kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi gini, Bu, kan kemarin kita sudah buat pembicaraan pra observasi dan juga kita sudah melakukan observasi di kelas, Bu ya. Iya, Pak. Benar. Ini bagaimana nih perasaan Ibu kemarin ketika melakukan observasi di kelas, Bu? Perasaan saya senang, Pak, karena kan saya juga Bapak juga bisa mengamati cara saya mengajar, kemudian saya bisa tahu nih apa yang menjadi kekurangan saya di kelas, kemudian apa yang bisa saya tambahkan di kelas nantinya. Jadi saya merasa terbantu gitu Bapak amati dalam kelas. Baik, Bu. Kemudian menurut Ibu nih, ada nggak yang perlu diperbaiki lagi dari yang Ibu tampilkan kemarin ketika observasi? Sebenarnya dari penampilan kemarin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, Pak. Termasuk konten-konten yang saya sajikan di depan siswa saya. Kemudian umpan balik nih, Pak. Kan itu kan ada diskusi kelompok dengan rekan-rekannya, ya kan. Kemudian anak-anak tampil, namun waktu untuk umpan baliknya tuh saya rasa agak sedikit kurang. Kurang waktu, Bu ya. Kurang. Jadi saya rasa kedepannya saya perlu juga membatasi waktu presentasi anak-anak, kemudian nantinya akan ditambahi dengan umpan balik per kelompok. Ya. Menurut Ibu nih tujuan pembelajaran pada kegiatan pengamatan kemarin sudah tercapai secara maksimal atau bagaimana rasanya? Saya rasa kemarin tujuan pembelajaran saya itu tercapai, Pak, yaitu dengan mengenalkan anak-anak tentang komputer, baik itu perangkat kerasnya, kemudian perangkat softwarenya dan brainware-nya. Semuanya sudah saya sampaikan ke dalam kelas. Hanya saja saya tidak tahu nih tingkat kepahaman siswanya itu seperti apa, tapi secara analisis formatif kemarin, kerja kelompok dari anak-anak itu saya rasa
sudah meningkat meningkat, gitu, Bu, ya. semuanya antusias untuk di Antusias, ya. kelas. Kemudian Bu, ini kan tadi sudah Ibu sampaikan tadi kekurangan tadi sudah Bu ya. Iya. Dari segi kelebihan Bu, Mm-mm. apa yang Ibu rasakan kelebihan Ibu ketika mengajar? Kelebihan anak-anak juga antusias gitu ya Pak. Karena saya lihat kan kadang-kadang kalau untuk metode ceramah anak-anak bosan gitu ya Pak. Atau hanya menulis anak-anak juga bosan. Jadi kemarin saya berusaha menyuguhkan pembelajaran yang berdiferensiasi, termasuk diferensiasi prosesnya gitu ya Pak ya. Jadi saya buat anak-anak itu tidak hanya mengamati tulisan, juga mengamati gambar dan video. Ya. Jadi Bu, tadi Ibu sudah menyampaikan tadi sebenarnya kekurangannya, tadi ada kekurangan waktu dan sebagainya Bu ya. Kami tanyakan lagi, apa rencana Ibu untuk memperbaikinya ini Bu, kelemahan-kelemahan yang Ibu rasakan itu? Saya rasa untuk memperbaiki hal tersebut, saya perlu tahu nih batasan-batasan waktunya. Misalnya saya menyampaikan materi sekian menit. Kadang-kadang melebar tuh Pak, saya menjelaskannya saking bersemangatnya gitu ya Pak. Jadi saya lupa waktu tuh. Kemudian sesi diskusinya sekian menit, kemudian umpan baliknya, kemudian kesimpulannya, sehingga semua dari sintak-sintaknya itu berjalan dengan baik. Berarti nanti Ibu bisa membuat lagi lebih termanage waktu yang ingin disampaikan Bu ya. Untuk memperbaikinya ini Bu, tentu Ibu membutuhkan dukungan dari teman atau siapa saja yang di sekolah ini. Kira-kira siapa yang Ibu perlu membantu Ibu untuk mencapai perbaikan tadi Bu? Jadi saya kebetulan nih Pak, di sekolah kita kan ada juga yang guru honorer yang TIK juga. Saya rasa saya perlu juga berkolaborasi dengan Bu Yuni, Bu Yunita, ya. Bu Yunita, sehingga ya tidak hanya saya aja yang dapat ilmunya, beliau juga bisa mengaplikasikan hal tersebut gitu. Jadi bisa saling berkolaborasi. Jadi dua guru TIK kita bisa manfaatkan dimaksimalkan. Gitu. Baik Ibu, kemudian rencana Ibu ini kapan Ibu rencanakan untuk merealisasikan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Saya rasa dalam waktu dekat ya Pak ya, karena kan saya pun mengajarnya minggu depan sudah mengajar. Saya rasa saya perlu juga merancang bagaimana pembelajaran yang perlu saya tingkatkan tadi untuk di minggu depan gitu Pak. Baik Bu, menarik sekali berbincang dengan Ibu. Terima kasih. Nampaknya apa yang ingin saya tanyakan sudah cukup. Saya ingin nanti melihat rencana Ibu ini Ibu realisasikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Ibu terutama. Baik Pak. Demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.